nama saya Nur Aisyah dengan NIM A24124034. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 8 keterampilan mengajar menggunakan hukum 3 Newton. Nah, yang pertama itu ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, yaitu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu konsep penting dalam fisika, yaitu hukum 3 Newton. Sebelum masuk ke materi, coba perhatikan ketika kita mendorong dinding. Menurut kalian, apakah dinding hanya menerima gaya dari kita atau dinding juga memberikan gaya kepada kita? Nah, ternyata ketika kita memberikan gaya kepada suatu benda, benda tersebut juga memberikan gaya kepada kita. Hal inilah yang akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yaitu, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menjelaskan hukum 3 Newton dan mengidentifikasi pasangan gaya aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Keterampilan bertanya dasar dan lanjut. Pertanyaan dasar. Sekarang saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan gaya? Bagus, selanjutnya, apakah gaya selalu bekerja hanya pada satu benda? Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih lanjut, yaitu jika tangan kita mendorong dinding dengan gaya tertentu, menurut kalian, apakah dinding juga memberikan gaya kepada tangan kita? Kalau iya, bagaimana arah gaya dari dinding tersebut? Pertanyaan berikutnya, apakah besar gaya yang diberikan tangan kepada dinding berbeda dengan gaya yang diberikan dinding kepada tangan kita? Coba berikan alasannya. 3. Keterampilan memberikan penguatan. Nah, seperti bagus sekali jawabannya. Ya, benar. Tepat sekali. Kalian sudah memahami bahwa gaya selalu melibatkan interaksi antar dua benda. Jawabanmu sudah benar, terutama ketika mengatakan bahwa gaya tersebut memiliki arah yang berlawanan. Untuk yang jawabannya masih kurang tepat, tidak apa-apa. Mari kita perbaiki bersama-sama. Bisa menggunakan senyum, anggungkan, atau gerakan tangan sebagai penguatan. 4. Keterampilan mengelola kelas. Baik semuanya, sebelum kita lanjutkan, mohon perhatiannya terlebih dahulu. Teman-teman yang masih berbicara, silahkan fokus ke depan karena bagian ini penting untuk memahami konsep hukum 3 Newton. Sekarang semua perhatikan demonstrasi sederhana yang akan saya lakukan. Pastikan posisi demonstrasi dapat dilihat oleh semua siswa. Setelah demonstrasi selesai, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, jadi perhatikan dengan baik. 5. Keterampilan mengadakan variasi. Sekarang kita tidak hanya belajar melalui penjelasan, tetapi kita akan melihat contoh sederhananya. Demonstrasi yaitu demonstrasi mendorong dinding. Letakkan tangan pada dinding, kemudian lakukan gerakan mendorong secara perlahan. Ketika tangan saya mendorong dinding, saya memberikan gaya kepada dinding.
Namun, apa yang saya rasakan pada tangan saya? Ya, tangan saya juga merasakan adanya gaya dari dinding. Jadi, terhadap dua gaya yang bekerja pada dua benda yang berbeda, kita gunakan perubahan, intonasi, gerakan tangan, demonstrasi, dan perpindahan posisi untuk membuat pembelajaran lebih bervariasi. 6. Keterampilan memimpin diskusi dan kelompok kecil. Sekarang kita akan melakukan diskusi singkat. Saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, setiap kelompok silahkan mendiskusikan satu contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu bisa berupa orang berjalan, berenang, mendayung perahu, atau benda lainnya. Diskusikan 3 hal. Apa benda pertama yang memberikan gaya? Apa benda kedua yang menerima gaya? Yang ketiga, apa pasangan gaya aksi dan reaksinya? Waktu diskusi selama beberapa menit. Silahkan berdiskusi. Berpindahlah dari satu kelompok ke kelompok lain. Bagaimana hasil diskusinya? Apakah ada kelompok yang ingin menyampaikan hasilnya? Baik, terima kasih. Apakah kelompok lain memiliki jawaban atau contoh yang berbeda? Bagus, jadi dari diskusi tadi kita dapat melihat bahwa hukum 3 Newton banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 7. Keterampilan menjelaskan. Sekarang kita simpulkan konsep utamanya. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Secara matematis dapat dituliskan F aksi sama dengan min F reaksi. Tanda negatif menunjukkan bahwa kedua gaya memiliki arah berlawanan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah gaya aksi dan reaksi bekerja pada dua benda yang berbeda. Contohnya ketika kita mendorong dinding, tangan kita memberikan gaya kepada dinding. Pada saat yang sama, dinding memberikan gaya kepada tangan dengan besar yang sama tapi arahnya berlawanan. Contoh lainnya adalah ketika kita berjalan, kaki kita mendorong tanah ke arah belakang. Kemudian tanah memberikan gaya kepada kaki kita ke arah depan, sehingga tubuh kita dapat bergerak maju. Jadi, hukum 3 Newton tidak berarti kedua gaya saling menghilangkan, karena keduanya bekerja pada benda yang berbeda. 8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Sekarang saya ingin melihat pemahaman masing-masing. Saya berikan satu situasi, yaitu ketika seseorang melompat dari sebuah perahu ke arah depan, perahu justru bergerak ke arah belakang. Menurut kalian, bagaimana hukum 3 Newton menjelaskan peristiwa tersebut? Silahkan, siapa yang ingin menjawab? Baik, silahkan. Ya, benar. Ketika orang tersebut memberikan gaya kepada perahu, perahu memberikan gaya yang sama besar dengan arah berlawanan kepada orang tersebut. Akibatnya, orang bergerak ke depan dan perahu bergerak ke belakang. Untuk yang masih belum memahami, coba perhatikan kembali arah gaya pada kedua benda. Jadi kuncinya adalah
Selalu tanyakan siapa yang memberikan gaya dan kepada siapa gaya tersebut diberikan. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama. Pertama, hukum 3 Newton menjelaskan bahwa setiap aksi memiliki reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Kedua, gaya aksi dan reaksi bekerja pada dua benda yang berbeda. 3. Hukum 3 Newton dapat kita temukan dalam berbagai peristiwa sehari-hari seperti berjalan, berenang, mendorong benda, dan melompat dari perahu. Jadi setelah mempelajari materi hari ini, ketika kalian menemukan suatu peristiwa yang melibatkan interaksi dua benda, coba tentukan pasangan gaya aksi dan reaksinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Jika tidak ada, berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.